Shalom saudaraku, ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program pelayanan kabar sukacita. Dan saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru juga buat kita semua tahun 2023. Kiranya semangat di dalam Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki tahun 2023, ada banyak isu-isu yang kita bisa dengar, yang mungkin kita bisa rasakan bahwa tahun 2023 akan semakin sulit, akan ada banyak-banyak pergumulan, tantangan-tantangan ekonomi, sosial yang berkembang yang akan kita jalani di tahun yang baru ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini mungkin juga yang menjadi pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, saudara. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, Musa mengutus akan 12 pengintai untuk mengawasi atau mengamati akan tanah Kanaan. Nah, ketika 12 pengintai ini kembali, saudara, ada 10 orang yang menyampaikan berita-berita yang tidak baik tentang apa yang ada di tanah Kanaan. Nah, saudara, sehingga merisaukan akan bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan pada waktu itu, saudara. Namun ada 2 orang yang menyampaikan berita yang luar biasa, penyampaian yang luar biasa, suatu tindakan iman yang luar biasa tentang keadaan yang terjadi dan apa yang akan mereka alami ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Saudara, saya ingin ambil satu bagian dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Dia berkata, firman Tuhan berkata, "Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan dari Kaleb ini adalah hal yang luar biasa, bahwa kenyataannya memang mereka akan menghadapi pergumulan yang berat. Mereka akan menghadapi tantangan di bangsa Kanaan. Itu tidak mudah. Tetapi ada satu kepastian yang luar biasa ketika Kaleb menyampaikan bahwa tidak, kita akan mengalahkan bangsa itu, kita akan menang dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Kristus, kerisauan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, dimulai dari bagaimana kita menerima akan informasi-informasi yang tidak baik, lalu kita tanggapi dengan negatif. Saudara, pergumulan pasti akan datang, persoalan pasti akan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi percayalah, seperti apa yang disampaikan oleh Kaleb kepada bangsa Israel, bahwa tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb dan Yosua tahu bahwa ada pergumulan di depan, tetapi ada tindakan iman bahwa bangsa Israel akan memenangkan peperangan itu bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Di tahun 2023 ini kita pasti akan menghadapi pergumulan. Kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi persoalan-persoalan hidup yang seperti apa yang disampaikan mungkin oleh banyak orang yang memprediksikan tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kesulitan. Tetapi percayalah, apa yang dilakukan kita sebagai orang yang percaya adalah tindakan iman kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, kesulitan pasti akan datang, persoalan pasti akan datang, pergumulan pasti akan datang, cobaan pasti akan datang dalam hidup saya dan saudara. Namun percayalah saudara, saya katakan bahwa selama saya dan saudara berjalan dengan Tuhan, selama saudara berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai gembalamu yang baik, saudara-saudara, kita pasti akan melewatinya. Kita dapat mengalahkan seluruh pergumulan-pergumulan hidup ini. Kenapa? Karena kita punya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong saudara-saudara. Seberat apapun pergumulanmu, sesulit apapun yang saya saudara hadapi, percayalah, keyakinan kita kepada Tuhan tidaklah menjadi sia-sia, sebab Tuhan pasti akan memberkati hidup saya dan saudara. Saudara yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, mari pegang firman Tuhan.
Mari yakini Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri di tahun ini. Asal saudara tetap setia kepada Tuhan, asal saudara tidak berontak kepada Tuhan, saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Pergumulan akan datang, tetapi percayalah, selama kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan goyah, jangan putus asa, jangan gemetar dengan keadaan-keadaan dunia yang akan terjadi di hari-hari akan datang. Percayalah, semuanya akan berlalu, semuanya kita akan mampu lewatinya. Asal kita tetap berpegang kepada Tuhan, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Satu hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, percayalah, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun persoalanmu, Tuhan pasti memberkati hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati akan renungan firman Tuhan kali ini. Kuatlah dan percayalah kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap setia, dan yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tetap akan menjadi bagian hidup saya dan saudara, dan akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dan sampai jumpa kembali dalam program pelayanan kabar sukacita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.